Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, peserta MIC keempat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa kembali bersua secara virtual melalui ruang Zoom ini, ya. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir baik melalui Zoom maupun melalui YouTube yang tadi sudah disampaikan berasal dari berbagai profesi dan juga datang dari berbagai penjuru tanah air. Tema MIC hari ini sangat menarik, yaitu Indonesia di jurang resesi. Tentu tema ini sangat penting untuk kita kupas bersama, ya, terlepas daripada hangatnya isu Omnibus Law akhir-akhir ini, tetapi jauh sebelum itu kita juga sudah dihantui oleh akan ancaman resesi ekonomi. Tepatnya di akhir September lalu tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah kita melalui Kementerian Keuangan sudah mengumumkan bahwa kita Indonesia resmi di jurang resesi. Di antara dua isu ini saya kira juga akan menarik nanti para pembicara kiranya apabila juga mengaitkan ya dua isu ini, apakah nanti pengesahan undang-undang ini juga berdampak pada resesi atau berdampak pada kondisi ekonomi keuangan kita secara umum. Nanti mohon kiranya bisa diselipkan nih para pembicara kira-kira seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita juga sudah menghadirkan 3 pembicara yang sangat kompeten dan juga pastinya pakar di bidangnya, yang tentu keseharian beliau-beliau adalah senantiasa bergelut di tengah persoalan ekonomi. Jadi hari ini kita berharap bahwa beliau semua dapat memberikan pengetahuan dan juga pengalaman kepada kita semua untuk bisa bagaimana kita memahami dan juga kita sama-sama mencari solusi untuk bisa keluar daripada resesi ekonomi yang sedang kita hadapi hari ini. Singkat saja, saya ingin menyampaikan dulu mengenalkan para pembicara. Pembicara pertama adalah Profesor Didik Jerahbini. Beliau merupakan guru besar di Universitas Mercubuana. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Rizal Taufikur Rahman. Sehari-hari beliau aktif menjadi peneliti di Institute for Development of Economic and Finance yang sudah kita kenal namanya dengan INDEF. Bagi Bapak Ibu sekalian senantiasa update berita-berita ekonomi pasti sangat familiar dengan nama ini. Dan pembicara terakhir adalah Dr. Dwi Condro. Beliau merupakan dosen dan juga pakar ekonomi Islam, di mana hasil pemikirannya juga sudah banyak beliau tuliskan dalam berbagai artikel dan juga berbagai buku yang sudah beliau cetak, dan kalau tidak salah beberapa buku beliau juga sudah sampai bestseller. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti jalannya diskusi ini kita akan awali dengan penyampaian materi terlebih dahulu oleh masing-masing pembicara selama 20 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui platform Slido. Jadi kita tidak fasilitasi melalui chat, tapi nanti panitia akan memberikan akses linknya melalui kolom chat nanti. Nanti mohon dibantu panitia. Jadi Bapak Ibu silakan mengklik link itu, nanti menyampaikan pertanyaannya di situ. Baik, tadi kata Dr. Eko, Prof. Didik, apakah sudah hadir atau belum ya? Apakah belum hadir sekiranya ya? Sepertinya masih jadi, belum. Prof. Didik belakangan ya. Tadi udah izin. Nanti baik. Mas Rizal dulu katanya. Siap. Prajurit dulu. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita atur sedikit, kita ubah sedikit rundown acaranya. Jadi pertama yang akan menyampaikan materinya adalah Bapak Dr. Rizal Taufikur Rahman, ya, selaku peneliti INDEF. Tadi juga sudah disinggung bahwa beliau adalah alumni IPB. Sebelumnya saya ingin sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky. Ya. Gimana kabarnya, Pak Dokter? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya sedikit membacakan CV beliau, bahwa beliau adalah Dr. Muhammad Rizal Taufikur Rahman MSI. Tanggal lahir beliau di Garut 21 November 1979.
dan pendidikan formal beliau S1, S2, dan S3 di IPB, Universitas ya, Pak Dokter. Jadi saya kira mudah-mudahan ini merupakan bentuk kecintaan beliau terhadap IPB. Jadi sangat begitu istiqomah ya, meyakinkan pendidikannya di IPB. Gitu ya Pak Dokter. Jadi insya Allah nanti Bapak Dr. Rizal ini juga tadi sudah disampaikan telah banyak menghiasi media massa, ya baik itu cetak maupun elektronik. Jadi insya Allah kepakaran beliau dan juga pengalaman beliau sangat berharga bagi kita semua untuk bisa menyampaikan materinya di siang hari ini. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Pak Dr. Rizal untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Kepada Pak Dr. Rizal, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak panitia yang sudah berkenan mengundang saya untuk men-share di kegiatan siang ini. Yang saya hormati para pembicara, ada Pak Prof. Didi Jalabini, beliau adalah senior dan sekaligus guru. Kemudian Pak Ustadz ya, Dwi Condro juga saya pernah beberapa kali diskusi sama beliau, dan saya apresiasi beliau juga sebagai guru saya. Jadi sebenarnya hari ini saya ketemu dua guru yang tentu aspek ekonomi ya, dua-duanya aspek ekonomi yang hanya berbeda cara pandangnya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara hari ini terkait dengan topik ya mengenai resesi gitu. Jadi saya sudah siapkan bahan gitu ya. Jadi prediksi ekonomi Indonesia 2020. Sebenarnya saya sudah beberapa momen gitu sudah menyampaikan bagaimana kondisi ekonomi di 2020 ini. Bahkan di 2021 juga pernah kami sampaikan di indeks apa yang akan terjadi di 2021. Hanya saja karena hari ini saya diminta 2020 ya 2020 aja lah gitu ya. Meskipun nanti pertanyaan mungkin berkembang. Nah, jadi outline-nya setidaknya saya ingin sampaikan kondisi ekonomi Indonesia, kemudian kondisi makroekonomi, perkembangan stimulus COVID ini bagaimana, kan ini berkaitan dengan stimulus COVID plus omnibusman barangkali ya, saya tidak masukkan omnibusman, omnibus law ya, omnibus law cipta kerja, kemudian estimasi dampak terhadap kinerja ekonomi ya, khususnya masalah ekonomi dan juga sektor lain. Nah, jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, banyak proyeksi dan prediksi ya dari beberapa lembaga yang legitimasi ya, dari terkait dengan proyeksi ekonomi, misalnya Kemenkeu sendiri ya positif 1% ya. Ini memang berubah-ubah ya karena dinamis. Kementerian Keuangan prediksinya. Kemudian juga dari Kementerian kebijakan fiskal juga demikian ya 2,3, kemudian Bank Indonesia, OECD, IMF, bahkan World Bank sendiri yang paling tinggi ya minus 3,5%. Nah, jadi kalau kita lihat maaf ini ada kesalahan nulis ya, typo. Kondisi beberapa negara kuartal 2 di 2019 dan juga di kuartal 1 dan 2 2020 bermacam-macam ya, beragam. Misalnya Tiongkok itu sempat terjadi penurunan ekonominya, kemudian Amerika juga hanya saja Tiongkok di kuartal kedua itu naik ya, positif. Singapura saya kira resesi dan sudah mengaklamasikan bahwa Singapura resesi ya. Kemudian yang resesi lagi Hong Kong ya, dan juga Uni Eropa itu juga resesi ya. Jadi pertumbuhan ekonominya negatif pada kurun waktu 2 kuartal di bawah 0, maksudnya ya, negatifnya di bawah 0. Nah, ada prediksi perekonomian terkontraksi di 2020 ya, dan juga di 2021 proyeksi misalnya dari
Global Economic Growth Projection dari WHO, ya, bahwa dimungkinkan pertumbuhan ekonomi global itu minus 3%. Kemudian beberapa prediksi dari IMF, saya kira ini IMF juga memprediksikan di ASEAN, kemudian di beberapa negara berkembang, negara maju juga turun, ya, semuanya terjadi kontraksi, ya. Termasuk juga terkait dengan perdagangan dunianya, ya, turun bahkan sampai minus 11%. Nah, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di kuartal kedua ini? Jadi kalau kita lihat, ya, atau di aspek pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, dan saya ambil dari BPS, ya, angkanya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita memang dalam kondisi yang tidak tidak memuaskan, ya. Bahkan saya kira ini tidak sesuai dengan harapkan, gitu ya, dalam perspektif ekonomi, karena terkontraksi cukup dalam 5,3% untuk 3%, ya. Jadi di mana pembentuknya itu konsumsi rumah tangga paling tinggi, ya, minus 6,51%. Dan ekspor juga turun, impor juga turun. Jadi kalau kita lihat triwulan 2 ini memang sangat kontraksi sangat dalam, ya, dibanding dengan triwulan pertama. Kalau triwulan pertama masih positif angkanya, meskipun turun gitu ya, pertumbuhannya turun minus, tapi di bawah minus di bawah 0, ya, atau minus 5,3% itu di kuartal 2, dan itu menunjukkan bahwa apapun kebijakan ekonomi, ya, dianggap belum mampu memperbaiki kinerja dari pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan PDB, ya, yang memberikan kontribusi, ya, terhadap PDRB kita itu, yang justru angka minus 5,3 itu masih ada dorongan, ya, pertumbuhan, yaitu dari sektor pertanian, infocom, dan pengadaan air. Ya, jadi mengapa pertanian? Ya, karena memang ternyata justru pengaman dan penyelamat ekonomi kita itu yang berbasis sumber daya alam, termasuk infocom, ya. Infocom ini pada saat triwulan 2, ya, dari triwulan 1 kan sudah mulai WFH, ya, mau tidak mau sektor informasi dan komunikasi ini memang konsumsinya tinggi, dan memang permintaan atas sektor ini juga sangat tinggi dibanding dengan sektor yang lain. Termasuk pengadaan air. Pengadaan air ini ternyata juga positif, ya, meskipun relatif jauh lebih sedikit dibanding infocom dan pertanian. Karena orang sering di rumah itu ternyata mungkin gerah, gitu ya, salah satunya, ya. Ya, mereka banyak mandi, kemudian juga banyak mengkonsumsi air, dan juga banyak kebutuhan air, gitu ya. Dan sektor pertanian ini yang luar biasa nih, bagi kita yang di IPB tentu ini harus berbangga, ya. Ternyata sektor pertanian terus sekarang penyelamat ekonomi di triwulan kedua. Dan tentu ini satu sektor yang mestinya pemerintah melihat ini dengan sangat serius, ya, untuk kedepannya. Dan kebijakan-kebijakan mestinya justru di saat pandemi itu sektor pertanian ini menjadi hal yang penting. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ya, dilihat dari aspek pertumbuhan PDB-nya, memang untuk triwulan 2, ya, kalau kita lihat di 2019 itu hampir semua sektor positif, ya, kecuali sektor pertambangan turun. Tetapi di triwulan kedua, ya, kalau kita lihat year on year, ya, itu semuanya turun, ya, kecuali beberapa sektor yang notabene masih dibantu, ya, oleh beberapa sektor yang lain, ya, karena dia sebagai second round efek dari kondisi COVID ini. Nah,
kemudian kalau kita lihat lagi per Oktober saja, misalnya itu kondisi ekonomi kita, gitu ya, lihat struktur ekonominya, termasuk juga pertumbuhan ekonomi. Jadi COVID ini, karena saya ingin sampaikan COVID dulu ya, karena COVID ini adalah salah satu permasalahan yang seyogianya harus diselesaikan gitu ya, kemudian dicari solusinya, bukan di nomor 10 kan, harusnya nomor 1 dan paling utama gitu. Jadi sehingga sekarang itu naik, bahkan sudah kasusnya juga sudah tinggi, bahkan di atas angka psikologi saya kira ya di atas 300 ribu ya kalau dilihat dari sini ya, total kasusnya 300 ribuan, di atas 320 ribuan ya. Artinya memang ini sangat sangat riskan ya terhadap perekonomian kita, karena kalau kita bicara COVID maka seyogianya itu berpengaruh terhadap tidak hanya konsumsi ya, yang pertama kali terkena itu kan sebenarnya produksi di awal itu, tapi ternyata mendorong juga dampaknya terhadap konsumsi yang semakin menurun. Nah, artinya memang COVID ini satu penyakit, tidak hanya penyakit manusia ya, tapi juga penyakit yang berdampak terhadap ekonomi gitu ya. Produktivitas juga turun, produksi juga turun, struktur ekonomi kita juga terganggu, bahkan transformasi ekonomi kita juga berubah. Dan ini saya kira menjadi hal yang seharusnya pemerintah concern dengan ini. Nah, tentu aspek kesehatannya, tidak hanya aspek ekonomi. Ya. Yang penting bagaimana sumber daya manusia untuk mengelola ekonomi itu sehat dulu. Nah, kemudian diresponlah oleh government, ya, oleh pemerintah melalui kebijakan penanganan COVID-19 dan recovery ekonomi nasional. Ya. Jadi dan ini berkali-kali juga terjadi peningkatan ya, hingga terakhir itu hampir 700 triliun. 700 triliun ini untuk mendongkrak sisi demand dan juga sisi supply. Sisi demand salah satu perlindungan sosial ya, satu program yang paling kita tahu itu jaminan sosial ya, net security, untuk mempertahankan konsumsi masyarakat, karena jangan terlalu jeblok lah gitu ya konsumsinya. Kemudian juga dengan berbagai skema saya kira programnya. Kemudian dari sisi supply, subsidi bunga ya untuk mendorong pertumbuhan dan juga peningkatan produksi ya, terutama perusahaan-perusahaan, tidak hanya perusahaan besar yang itu diberikan insentif ya dalam kebijakan ini, plus juga UMKM ya. Juga beberapa perusahaan-perusahaan yang notabene mampu mendorong terhadap produksi. Jadi inilah ya, dukungan policy ya untuk mendorong demand side dan supply side. Jadi kalau kita lihat besaran angka 695 ini untuk kesehatan memang sebesar 87,55 triliun ini sebagai tambahannya. Hanya saja stimulus ini memang pada bulan Juni, ini sebenarnya bulan Juni ya, ini di awal bulan Juli itu masih 18,3%, tapi Oktober 45,1%, jadi terjadi peningkatan. Seharusnya 45% ini mampu memperbaiki kinerja ekonomi. Jadi kita hasil proyeksi kita kalau di atas 50% ya, itu ya waktu itu 30% kami itu, bahkan kemudian kami revisi di atas 50%, mungkin ekonomi kita minimum 0 ya, triwulan 3 itu 0% lah gitu, walaupun nggak positif ya 0% ya, atau 0,01%, tapi ternyata kan masih kurang ya, karena per triwulan 3 ini kan sampai bulan September ya, sampai bulan September. Nah, kemudian bagaimana kalau kita bicara asumsi makroekonomi ya. Jadi kalau kita bicara makroekonomi dalam kebijakan nasional kita, ya Indonesia ini memang untuk stimulus fiskalnya, ya khususnya untuk pandemi ini kecil 4,2%. Itu kebijakan
khususnya untuk kebijakan fiskal untuk menstimulus fenomena pandemi ini. Nah, jadi kalau kita lihat di APBN, meskipun saya melihat jangka ke depannya ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita itu diproyeksikan meningkat gitu ya. Jadi kita di APBN itu ditentukan antara 1,1 sampai 0,2%. Bahkan outlook-nya ya. Dan RAPBN-nya atau juga target di RAPBN itu 4,5 sampai 5,5% pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Meskipun target-target ke depannya juga cukup signifikan ya, 5,4% sampai 6%, 5,5 sampai 6,3% 2023 dan 2024 5,5 sampai 6,5%. Artinya apa? Memang skenario optimis tetap memang dijaga gitu ya. Tentu saja itu bagus sekali ya, hanya saja tentu optimis ini harus didukung oleh upaya-upaya yang signifikan ya untuk keseriusan dan juga keoptimisme itu. Yang sampai kita semangat gitu ya untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi lagi-lagi kebijakannya tidak mendukung atas target itu. Nah, saya kira ini ya pertumbuhan ekonomi dari sisi demand kita ya. Jadi bahkan di 2019 kita 5,02% ya. Kemudian dari di tahun 2020 ini bagaimana gitu ya. Kalau triwulan 1 dan triwulan 2 kan turun. Triwulan 3-nya bagaimana? Nanti kita akan lihat di hasil estimasi kami. Nah, ini saya kira inflasi ya, perkembangan inflasi kita juga turun. Jadi sudah terjadi deflasi. Deflasi ini akibat dari konsumsi dan daya beli masyarakat yang turun. Jadi daya beli masyarakat yang turun ya tentu akan mempengaruhi terhadap tingkat inflasi. Ya, karena inflasi ini kan banyak dipengaruhi tidak oleh administratif atau inflasi yang ditentukan oleh pemerintah begitu ya, tapi juga oleh volatilitas dari komoditi tertentu ya, terutama komoditi pangan dan juga daya beli ya. Cost push ya, kalau dalam teorinya kan cost push inflation dan demand pull inflation gitu. Kemudian perkembangan inflasi inti ya, saya tadi saya sudah sampaikan memang terjadi penurunan, artinya ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat kita turun. Nah, bagaimana COVID ini mempengaruhi atau berdampak terhadap investasi kita ya? Memang hampir semua sektor ya. Kalau kita lihat 17 sektor ini terjadi penurunan ya untuk skenario sedang. Tapi kalau skenario berat yang dimana skenario berat itu penyerapan fiskal ya, itu lebih dari 50%, mungkin akan mengikuti kondisi yang sedang. Tapi kalau kurang dari 50%, ya memang skenario berat. Artinya apa? Kinerja investasi sektoral kita juga tumbuhnya ya akan menurun gitu ya, akan menurun ya, setiap sektor berbeda-beda dari kondisi aktualnya ya, kondisi aktualnya. Artinya begini, ini bukan berarti investasinya jadi turun, tapi investasi itu akan menurun dari angka aktual yang ada sekarang. Jadi kalau inflasi sekarang di sektor pertanian katakanlah terdapat nilai 1 triliun, maka akan terjadi penurunan minus 0,434 terhadap angka faktualnya atau aktualnya tadi. Nah, kemudian investasi sektoral di tengah pandemi juga saya kira ini tadi saya sudah sampaikan ya, untuk diagregasinya, terutama untuk sektor-sektor yang manufaktur. Kemudian bagaimana pertumbuhan sektoralnya nih. Jadi sektoralnya juga kebanyakan menurun ya. Hanya saja di tahun 2020 ya, dalam konteks tahunan kinerja pertanian juga memang
tapi dihitung seluruhnya pertanian, perikanan, dan juga perikanan juga turun, dan baik skenario sedang maupun skenario berat gitu ya. Termasuk juga terhadap formasi harga juga turun, menunjukkan terjadi daya beli yang menurun, dan ini juga saya kira searah ya dengan data dari BPS tadi. Nah, ini tenaga kerja juga turun, bahkan diprediksikan angka besarannya itu kisaran 14,9 juta tenaga kerja, atau dijelaskan yang hampir 15 juta orang ya, dari semua sektor. Nah, bagaimana estimasi? Saya coba hitung ya dengan perhitungan pendekatan ekonometrik dan juga pendekatan perhitungan tren gitu, bahwa dimungkinkan ya sudah hampir pasti saya kira ya. Jadi kalau definisi resesi itu terjadi penurunan di bawah 0%, ya, artinya negatif dalam kurun waktu 2 triwulan terhadap tahun sebelumnya, year on year, maka di triwulan ketiga ini ya sudah masuk resesi gitu. Meskipun sebenarnya ketika terjadi negatif pertumbuhan, ya negatif itu turun, ya sebenarnya ada mengatakan juga resesi. Tapi kalau katakanlah kita mengambil definisi terjadi penurunan GDP real ya triwulan itu dalam kurun waktu 2 triwulan ya negatif di bawah 0, maka hampir dipastikan ya hasil perhitungan kami itu di triwulan ketiga adalah minus gitu ya, dan triwulan 4 juga minus. Artinya memang tahun 2020 ini kemungkinan ya hampir pasti itu minus, ya terjadi resesi ya. Jadi terjadi resesi. Apalagi nanti dampak dari omnibus law ya, omnibus law kita kerja itu, dan itu justru mendegradasi bahkan menambah terhadap capaian pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau turunannya katakanlah kalau ini sebenarnya hasil prediksinya bulan Agustus, belum diupdate untuk tahunannya. Jadi dimungkinkan ya kalaupun ada perbaikan ya di 0,81, tapi kayaknya agak berat gitu ya, agak berat untuk yang sedang. Setidaknya tetap akan minus. Ya. Jadi kita pertumbuhannya minus. Hitungan terakhir itu di angka minus 1,81% ya. Kalau dari hasil estimasi ini. Jadi dari hasil estimasi triwulanan sebenarnya angka dimungkinkan PDB real kita atau pertumbuhan ekonomi kita itu minus 1,81% gitu ya. Dan ini kami coba hitung di bulan Agustus itu juga hasilnya tetap negatif gitu ya. Artinya memang bahwa dimungkinkan tahun ini, tahun 2020 ini ya yang negatif gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini mudah-mudahan jadi pemantik untuk diskusi siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rizal atas penyampaian materinya yang sangat mendalam. Saya kira dari itu semua kita juga tadi bisa beberapa sedikit menyimpulkan. Ya, pertama sektor pertanian menjadi sektor yang masih bertumbuh positif ya, dan kemudian beliau juga sudah memprediksikan bahwa sepanjang tahun 2020 kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita juga masih negatif.